Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Hari ini saya berada di kebun talas embote teman-teman. Saya sekalian menjawab ada satu komentar yang ingin melihat keberadaan talas embote yang saya tanam. Nah teman-teman, talas embote ini sudah sekitar 2 bulan teman-teman ya. Jadi ini keadaannya seperti ini. Dan memang talas embote ini di belakang saya ini sangat subur-subur sekali dan tinggi-tinggi, dan dia akan saya review hari ini bagaimana perkembangannya dan bagaimana perawatannya. Oke, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, ini keberadaan pertumbuhan perkembangan talas embote yang saya tanam. Ternyata teman-teman, meskipun bibitnya sama tetapi perkembangannya tidak sama teman-teman. Jadi ada yang masih kecil, ada yang udah agak besar, dan ada juga yang sudah sangat besar teman-teman. Dan ternyata talas embote ini yang saya perhatikan teman-teman, jadi yang besar itu ya, yang pertumbuhannya sangat subur, ini yang tepat sekali di bawah naungan teman-teman. Nah ini bisa kita lihat daunnya sangat besar sekali. Nah ya, daunnya sangat besar dan pertumbuhan pun dia sangat subur teman-teman. Nah lihat, bisa lihat di sini, ini umbinya ya, pangkal umbinya di bawah. Nah seperti ini keberadaan pertumbuhan talas embote, dan sekaligus saya tumpang sari juga dengan kapulaga teman-teman. Ini kapulaga ya, jadi di sekitar ini saya tanam kapulaga, dan nantinya setelah embote ini panen, ini akan saya fokuskan untuk pertumbuhan dan penanaman kapulaga. Ini hanya sementara, saya uji coba bagaimana talas embote ini bisa tumbuh di bawah naungan, bisa tumbuh dengan subur atau bagaimana. Nanti bisa kita lihat umbinya teman-teman ya, jadi hasil umbinya apakah maksimal atau tidak. Nah teman-teman, untuk perawatan talas embote ini jangan lupa untuk terus uruk dengan tanah. Jadi tanah harus sampai seperti ini, menggunung seperti ini teman-teman. Jadi dengan daun-daunan yang ada di sekitar talas embote ini juga kita bisa kubur dengan tanah. Jadi dikumpulkan di sekitar area batang bawah talas embote ini, karena supaya talas embote ini tidak keluar tunas teman-teman. Jadi jangan sampai embote ini keluar tunas dari sekitar pohon talasnya, karena teman-teman yang kita ambil nantinya, yang kita panen talas embote ini adalah umbi teman-teman, seperti ubi jalar di bawahnya, seperti singkong. Nah ubi itu jangan sampai dia mengeluarkan tunas. Nah untuk mencegah pengeluaran tunas tersebut, kita harus terus mengubur talas embote ini dengan tanah setinggi mungkin teman-teman ya, seperti ini. Nah dengan dikubur seperti ini, diuruk seperti ini dengan rutin, maka si umbi di dalam tanah itu tidak akan keluar tunas, dia akan mengembang dan terus membesar teman-teman. Nah itu perawatan yang harus diperhatikan. Kemudian untuk talas embote ini dia tidak terlalu jadi tidak terlalu seperti talas pratama. Ini dia kuat dari hama teman-teman. Meskipun ini di bawah naungan, tetapi batangnya, daunnya ini sangat sehat. Nah ini kelebihan dari talas embote. Jadi talas embote ini tahan terhadap hama, dan juga talas embote ini bisa hidup di keadaan bagaimana juga teman-teman ya. Dengan keadaan bagaimanapun dia tetap hidup dan sehat. Mau di bawah naungan ataupun di lahan yang terbuka, dia akan tetap hidup dengan sehat, karena kemungkinan talas embote ini salah satu jenis talas yang tahan dengan hama. Tetapi teman-teman, untuk umbi talas embote ini ketika kita sering mengubur dan memberikan pupuk yang cukup, maka nantinya ketika panen dia akan menghasilkan umbi yang sangat banyak ya. Bisa dalam satu pohon ini teman-teman bisa menghasilkan 15-20 kilo umbi. Nah jadi untuk teman-teman yang sedang menanam talas embote, perhatikan harus rutin diuruk dengan tanah supaya umbinya tidak menjadi tunas, karena kalau misalnya umbi embote ini jadi tunas, maka umbi tersebut tidak bisa dikonsumsi teman-teman, jadi akan keras. Nah teman-teman, ini ada contohnya teman-teman. Nah ketika keluar tunas seperti ini teman-teman, ini dari talas embote, ini anakan talas embote teman-teman ya. Jadi kalau
misalkan keluar tunas seperti ini, nah yang harus kita lakukan adalah kita harus mencabutnya, segera cabut teman-teman ya, segera cabut sedalam mungkin sampai ketika terlihat si umbinya. Nah jadi harus dicabut, karena kalau tidak dicabut maka dia akan terus membesar dan menjadi anakan talas ini ya. Jadi ketika ada yang ada yang tunas tumbuh seperti ini, maka kita harus langsung cabut. Nah berarti ini kurang pengurungannya kurang banyak teman-teman. Setelah kita cabut kita urug lagi, dan ketika ada yang kecil-kecil seperti ini kita cabut juga ya. Pokoknya jangan sampai si talas bote ini keluar anakan atau keluar tunas, karena ketika keluar tunas maka ubi yang menjadi tunas itu tidak bisa dikonsumsi, nantinya akan mengeras dan tidak enak untuk dikonsumsi teman-teman ya. Makanya ketika perawatan ini harus rutin diuruk dan rutin diambil anakan, jangan sampai dia keluar tunas. Pokoknya itu, kalau tunas keluar makanya dia akan banyak keluar tunas dan nantinya umbinya tidak akan besar. Nah besar dan tidaknya umbi talas bote ini tergantung kita mengubur atau menguruk talas ini teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana sih prospek talas bote ini untuk di pasaran? Nah saya kemarin sudah menjual juga teman-teman dan membeli juga dari petani, dan saya alhamdulillah bisa membeli sekitaran harga 4.000 sampai 5.000 ya. Kita hitung aja, kemarin saya ambil 5.000 dari petani. Nah talas bote ini ketika kemarin saya ambil dari petani, ternyata dari satu pohon teman-teman ya, dari satu pohon bote ini bisa menghasilkan 15 atau 20 kilo talas teman-teman. Jadi ketika kita menanam 1000 pohon, dan dari satu pohonnya dia menghasilkan 20 kilo ya, 20 kilo itu lumayan juga teman-teman. Karena ketika kita menjual talas ini dengan harga 5.000, satu pohon kita bisa menghasilkan sekitar ya 50.000 teman-teman, 100.000 teman-teman. Jadi sekitar 20 kilo ya, kita ambil 5.000 per kilo, nah itu bisa sekitar 100.000 teman-teman. Ketika kita punya beberapa pohon itu lumayan juga. Nah untuk teman-teman yang ingin menanam talas bote ini jangan takut teman-teman, karena talas bote ini dia jenis talas yang tahan terhadap hama. Teman-teman harus terus membudidayakan, harus terus menanam, jangan jangan mikirkan pasarnya, karena saya yakin setiap tumbuhan umbi-umbian ketika kita sudah punya tanamannya dan kita sudah panen, itu akan akan laku dan akan ada yang membeli teman-teman, seperti itu. Untuk teman-teman juga yang sedang menanam talas bote, yang tadi saya sampaikan, terus rawat, terus uruk dengan tanah, jangan sampai dia menjadi menjadi anakan, karena ketika menjadi anakan si umbinya tidak maksimal, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk penanaman talas bote ini saya sarankan minimal penanaman 1.000 ya teman-teman. Karena kenapa? Karena untuk talas bote ini harga di per daerah itu beda-beda, ada yang beli 3.000, 4.000, 5.000. Jadi usahakan untuk teman-teman yang akan membudidayakan talas bote ini, budidayakan dengan jumlah minimal di 1.000, supaya ya nantinya si talas ini bisa menghasilkan umbi yang banyak dan kiloannya juga besar teman-teman. Dari 1.000 pohon, kalau kita bisa maksimalkan itu bisa satu pohonnya 10 sampai 20 kilo satu pohon talas bote ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin budidayakanlah minimal di 100.000, karena talas bote ini untuk pemula 100.000 pun juga bisa, karena 1.000 pohon pun juga bisa, karena si talas ini dia tahan dengan hama dan tidak begitu repot teman-teman. Tidak serepot talas pratama untuk pemeliharaannya. Saya juga menanam ya ini di hutan, jadi di bawah gunung juga. Ini alhamdulillah tumbuh dengan subur. Tetapi teman-teman, talas bote ini untuk menghasilkan umbi yang maksimal itu harus dipanen di usia 1 tahun teman-teman. Ya kita anggap aja untuk investasi tahunan lah ya.
investasi tahunan dari talas bote ini. Tetapi untuk tahunan tersebut ketika kita menanam dengan benar menghasilkan bobot bote yang lumayan banyak, itu juga lumayan. Jadi untuk tabungan kita per tahun ya kita menanam talas bote ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman Mansur Talas dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya sharing, berbagi pengalaman untuk penanaman talas bote. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah like, sudah komen, dan subscribe, dan sudah mengikuti channel saya. Akhir kata dari saya, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.